selamat datang di video bahan ajar mata pelajaran biologi jenjang SMA. Di video ini kita akan belajar tentang virus, peranan, dan pencegahannya. Saat masa COVID kemarin, di antara kita mungkin ada yang terserang virus corona. Kita merasakan gejala panas pada tubuh, penciuman tidak berfungsi, dan sesak pada saluran pernapasan. Walau bisa merasakan dampaknya, tapi kita tidak bisa melihat virusnya secara langsung karena virus memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu berkisar antara 17 sampai 1000 nanometer, sehingga hanya dapat terlihat menggunakan mikroskop elektron. Selain berukuran kecil, virus juga dikatakan makhluk hidup ataupun benda mati. Disebut sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan. Virus juga bersifat aseluler, artinya tidak memiliki sel. Virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup lain dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Berdasarkan kandungan DNA atau RNA-nya, virus terbagi dua, yaitu ribovirus, merupakan virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona yang kita bahas di awal video ini, orthomyxovirus, penyebab influenza, picornavirus, penyebab polio, tobacco mosaic virus, penyebab bercak kuning pada daun tembakau, dan kelompok deoksiribovirus, virus yang asam nukleatnya berupa DNA, misalnya bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri, herpes virus, virus penyebab herpes, papovirus, penyebab kutil. Jadi, selain virus corona, ada banyak virus lain di dunia ini ya. Struktur tubuh virus secara lengkap dapat kita amati pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Struktur tubuh bakteriofag ini terdiri dari kepala yang memiliki kapsid dan asam nukleat, leher dan ekor yang memiliki struktur berupa selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Kira-kira bagaimana ya proses perkembangbiakan virus? Virus berkembang biak dengan cara replikasi. Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu daur litik dan lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau inang, sementara pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik adalah: pertama, adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Berikutnya, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan, terbentuknya virus bakteriofag yang lengkap. Dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Kemudian, tahapan yang terjadi pada daur lisogenik adalah: pertama, adsorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Berikutnya, pembelahan, proses saat bakteri membelah diri. Selanjutnya, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintersis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Nah, ternyata tidak semua virus merugikan tubuh kita, tetapi sebagian virus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa virus yang menguntungkan yaitu oral polio vaksin digunakan untuk mencegah penyakit polio, hepatitis B vaksin digunakan untuk mencegah penyakit hepatitis, dan varicella zoster vaksin digunakan untuk mencegah penyakit cacar air. Selain virus corona, virus lain yang merugikan diantaranya Rhizostungro bacilliform atau RTBV menyerang tanaman padi melalui perantara wereng. Tobacco mosaic virus atau TMV menimbulkan bercak kuning pada daun tembakau.
paramyxovirus menyerang saraf unggas, virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan, rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia, Varicella zoster penyebab cacar air, picornavirus dan poliovirus mengakibatkan penyakit polio. Setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang atau hewan yang terjangkit virus. Demikianlah pembahasan kita tentang virus. Semoga bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa.